Halo, Assalamualaikum. Tanpa berbasa-basi, kali ini saya ingin berbagi mengenai satu masalah yang saya dan istri hadapi semenjak pertama kali menggunakan Almas RS, yaitu masalah visibilitas dari dalam Almas RS keluar. Saya merasa sangat tidak nyaman ketika mengemudi dalam kondisi siang, apalagi kalau malam hari. Sorotan lampu dari depan terlihat menyebar warna pelangi gitu ya, sangat mengganggu. Kemudian video yang diambil dashcam juga kelihatan kecoklatan, tidak bening itu kalau video siang. Malah yang lebih ekstrim lagi, istri saya sampai bilang, suka pusing kalau jalan pakai Almas RS. Padahal dengan Honda BRV dan Nissan Evalia yang juga kami punya, itu tidak pernah terjadi pusing di mobil karena visibilitas terganggu. Dari situ saya sudah mulai curiga, ada masalah dengan kaca film. Saya yang tadinya berniat mempertahankan kaca film tersebut minimal 1 tahun lah ya, akhirnya menyerah, harus secepatnya diganti. Sebelumnya sedikit flashback, di Honda BRV saya yang dulu, ketika handover sudah dikasih bonus kaca film merek Pikul dengan PK70 untuk kaca depan dan BX05 untuk samping dan belakang. Tidak pernah ada masalah visibilitas dengan kaca film tersebut, semua normal. Kondisi siang tidak panas dan malam cukup terang. Hasil video DVR yang diletakkan di dalam kabin juga di dashboard ya, juga sangat terang. Bagus sekali. Saya selalu kagum dengan kaca film yang dipakai di Honda BRV tersebut. Karena selama pemakaian sering sekali mobil saya dijemur di kondisi yang sangat terik, tetapi ketika masuk mobil, udara cukup dingin dan tidak panas. Dari pengalaman tersebut, saya putuskan untuk kembali menggunakan merek Pikul. Dan setelah survei, pilihan jatuh ke Niki Variasi sebagai dealer resmi Pikul di Bandung dengan harga yang terbaik, yang paling murah ya yang saya dapatkan. Nah, hari ini saya sudah siap menuju Niki Variasi untuk melakukan penggantian kaca film. Sekaligus kalau memungkinkan saya ingin konsultasi dulu mana yang terbaik untuk Almas RS saya. Sebelum kita diskusi dengan pihak Niki Variasi, saya ingin tunjukkan ini kaca film yang terpasang di Almas RS saya saat ini. Ini tingkat kegelapannya 80%. Ya cukup bagus, glossy, sesuai banget dengan pilar, dengan talang air, dengan warna two-tone Almas RS Pro. Dan ini pandangan dari dalam lewat kaca film kelihatan cukup gelap. Ya, ini saya tunjukkan bagaimana perbandingan lewat kaca film dan tanpa kaca film. Ya, terlihat warnanya cukup gelap, dari dalam pun cukup gelap, apalagi dari luar tadi ya cukup bagus sebetulnya, kegelapannya saya sangat suka. Kemudian ini bagian depan, kelihatan warna itu sedikit kecoklatan ya, jadi tidak bening, ke arah depan itu tidak bening. Ini yang buat saya bermasalah, karena dengan kondisi mata saya yang sudah kurang bagus, minus, cukup besar juga minusnya, ini sangat mengganggu. Kalau malam tampilannya nggak jernih gitu ya, nggak jernih kalau malam itu. Di video juga kelihatan. Tadi ya video yang tadi itu lewat kaca film. Nah ini lewat dashcam. Video dari dashcam lewat kaca film itu kelihatan kecoklat-coklatan, tidak bening. Ya ini kondisi kaca film yang terpakai saat ini. Oke, sebelum diputuskan mau ganti dengan kaca film yang mana, saya minta ke Pak Ayi dari Niki Variasi untuk melakukan pengetesan. Di sini kondisi cahaya saat ini adalah di angka 0,68. Nah, setelah diukur, setelah melewati kaca film dapat angka 0,15 ya. Ada penurunan cukup signifikan, yaitu sekitar 53 poin. Nah, kemudian saya juga minta tes untuk kaca film yang akan digunakan. Di sini angka awal di 258. Kemudian dapat angka segini ya, sekitar 20-an untuk Black Phantom 80%, dan untuk PK40 turun menjadi 0,12, sangat jauh turunnya dibanding dengan yang sekarang dipakai. Ini yang buat
dulu bentar. Wih. Panas. Ini kalau pakai Ini 20. ini 20%. Yang 70 ya? Bisa jadi ini kan. Oh iya langsung dingin. Ada Iya. lama, baru kalau 40 lama lagi. 4. Gitu. Ini yang 40 tadi Bapak 40 kan ya? Iya. Gini-gini aja. Lebih nggak silau ya? Enak gitu. Iya, iya. Tapi kalau untuk grafiknya sih ya ini dulu. Ini panas dulu. Enggak. Gimana? Apa itu dulu, soalnya dulu baru nanti ke sini. Tapi sedikit sih ininya juga perbandingannya. Perbedaannya. Sedikit, cuma istilahnya dapat gelap. Kalau ini kan ada glossinya. Iya. Kalau yang itu kan enggak terlalu Kalau kelihatan. kalau itu yang sekarang saya pakai, Mm-mm. itu lebih mirip yang mana? Yang ke itu, yang Black Phantom. Black Phantom. Black Phantom. Kalau enggak taruhlah mau tes depannya dulu, ya apa-apa. Soalnya hampir banyak kan yang jadi masalah depan. Iya sih, yang terasa panas banget di depan. Itu emang kalau untuk wuling kan program Iya. bersama selalu diganti. Wuling, expander, ya kan? Wuling, expander, Innova itu kadang customer tuh ganti depannya dulu. Oke, kalau depan sih pasti ganti saya. Yang masih ragu tuh samping sama belakang. Samping-samping ya. Perlu nggak gitu. Heeh. Terus sama sunroof. Sunroof boleh. Sunroof pakai apa biasanya? Kalau saya rekomendasikan sama pakai 40. 40. Kalau 40 kalau kita punya anak kecil nih atau anak kecil kan bisa lihat langit-langit masih bisa kelihatan. Iya. Nih. Nah, tapi kalau istilahnya pakai 60 itu terlalu gelap. udah nggak kelihatan. Kalau istilahnya satu digeser nggak kelihatan soalnya kan udah ribbon. Iya, Nah, selama ini saya saranin selalu pakai Vicul 40 untuk sunroof. Wuling saya saranin selalu pakai 40. Kayak sekarang hari ini kan lagi masang Morris. Pagi bagusnya gimana sunroof? Saya saranin pakai 40. Kalau pakai 60 larinya ke VIP, cuma tidak akan kelihatan kalau anak kita lagi mau lihat langit-langit nggak kelihatan. Kalau PIP terang mana kalau lihat PIP sama itu? Vicul Sama 40. Vicul 40. Enak pakai 40. 40 masih bisa lihat, tapi ke depan nolak panasnya bagus. Nggak begitu slow kayak sekarang. Saya tuh pengennya nggak terlalu gelap memang sih yang buat sunroof itu. Pengen terang tapi nggak panas, soalnya sekarang kerasa sih kalau pegang plafon panas. Ya hampir semuanya kalau wuling Alma selalu dipaketin, soalnya kalau untuk ganti film ya, kalau istilahnya selama programa emang Samsung nggak dipasang. Iya, Itu iya. kembali ke customer, jangankan wuling awal mobil apa ya, Alphard, Harrier juga nggak dapet. Iya. Dia kembali ke customer kalau mau pasang. Mau pasang atau enggak ya? Nggak ikut sama paket. Iya. Semuanya Odyssey, CRT, ART itu kalau ada sambutnya nggak dapat. Dia yang customer yang belinya, yang ikut masangnya.
Oke, proses pemasangan kaca film untuk kaca depan dan sunroof sudah selesai. Kalau lihat proses pemasangannya sangat rapih ya. Jadi dari mulai buka kaca yang lama sampai kemudian pasang yang baru kelihatan sangat teliti sekali. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga bisa bagus, tidak ada gelembung dan tidak ada masalah yang berarti. Oke, berikut perbandingan sebelum dan sesudah penggantian kaca film. Yang after itu setelah menggunakan PK40 dan yang before sebelum diganti. Di sini terlihat setelah menggunakan PK40 setir, bagian setir kelihatan dari luar ya. Jadi tidak segelap yang pertama. Saya juga bingung ini. Apakah salah pasang pakai 80 atau gimana? Soalnya terlalu gelap. Kemudian berikut before dan after dilihat dari dalam ya. Untuk yang setelah pemasangan video di atas kelihatan lebih bening, lebih bersih ya. Ini video diambil pada jam yang sama, yaitu sekitar jam 4 sore ya. Bisa dilihat yang bawah kekuning-kuningan. Memang kacanya agak kotor tapi sebetulnya masih cukup aman ya. Di sini yang bawah terlihat coklat. Di luar itu ya, warna-warna di luar itu terlihat lebih coklat. Sementara yang atas setelah penggantian kaca film terlihat bening ya, dan enak ini warna-warna itu normal, natural ya, tidak seperti yang bawah sebelum penggantian kaca film. Oke, sekian video kali ini mengenai penggantian kaca film bagian depan serta penambahan kaca film untuk sunroof. Ketika video ini dibuat, kita sudah beberapa kali jalan-jalan dengan Almas RS dan alhamdulillah respon dari istri sangat positif. Sekarang tidak lagi terasa ada pusing ketika naik Almas RS, baik siang ataupun malam. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang salah dari video yang saya bikin ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.